Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Purple River Season 2, tepatnya untuklah episode terbaru, yang dimana untuk di part sebelumnya, berbagai rencana dari Jichuan telah mengalami kegagalan. Alhasilnya, dia turun tangan untuklah menghancurkan gerbang terdepan, untuklah seluruh prajuritnya bisa masuk dengan begitu aman. Ya, dalam peperangan tidak ada kata aman sih sebetulnya ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk pasukan dari Baichuan, mereka benar-benar sangatlah kesulitan. Sampai-sampai ya untuk si bocil yang bernama Buzhen terjatuh dari jembatan. Tetapi dia tidak benar-benar terjatuh, dirinya masih bergelantungan dan dia memiliki ide untuklah melewati dari berbagai rantai. Wadah, keren. Sedangkan untuk Jichuan, dia sedanglah berhadapan dengan Jenderal Kala. Perlu diingat, kondisi dari Jichuan masihlah belum benar-benar pulih. Jika dia memaksakan dalam pertarungan seperti ini, maka lukanya akanlah bertambah parah. Meskipun kondisinya sedanglah tidak prima, tetapi Jichuan berhasil membuat Jenderal Kala benar-benar kesulitan. Tebasan demi tebasan berhasil untuklah mengenai tubuh dari Jenderal Kala. Namun, Jenderal Kala memiliki ide yang begitu buruk. Dia tidak lagi menghadapi Jichuan, tetapi dia menargetkan seluruh bawahan dari Jichuan. Dan kita kembali kepada Baichuan, mempertanyakan kepada Duke apakah dia baik-baik saja. Ya, meski tubuhnya telah terserang anak panah yang begitu banyak, namun dia berkata dirinya baik-baik saja. Wadah. Dan secara tiba-tiba, Buzhen berada di atas benteng dan menghancurkan beberapa rantai yang membuat seluruh pasukan iblis menjadi terpecah belah guys. Sebagian besar mengejar keberadaannya. Hal ini membuat seluruh pasukan dari Baichuan memiliki kesempatan untuklah melewati jembatan. Namun siapa sangka, Buzhen bukanlah berdiam diri di atas, tetapi dia langsunglah mentargetkan komandan yang berada di pasukan iblis. Alhasilnya, dirinya langsunglah terkepung. Bahkan, dia terkena tebasan. Baichuan yang melihatnya langsunglah bergegas untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, semua itu sudahlah terlambat. Buzhen dijantur dan dia ditusuk berkali-kali sampai dirinya meninggal dunia. Baichuan yang melihatnya sungguhlah begitu marah besar dan seluruh pasukan yang telah melewati jembatan akhirnya berhasil untuklah melewati gerbang selatan. Ya, mau dikatakan sedih iya juga, mau dikatakan senang iya juga. Namanya peperangan pasti ada yang namanya korban jiwa. Dan Baichuan meminta kepada seluruh pasukan yang masihlah hidup tidak ada waktu untuklah bersedih. Mereka masihlah berada di pertempuran dan pasukan mereka ini adalah sebagai kunci agarlah pasukan yang berada di gerbang timur bisa untuklah memasuki gerbang dengan begitu mudah. Sedangkan ya, untuk Jenderal Kala, dia benar-benar melakukan niat buruknya, yaitu mendekati satu persatu bawahan dari Jichuan yang membuat beberapa tebasannya haruslah mengenai rekannya sendiri guys. Sedangkan untuk Wela dan juga Bulan, mereka telah mendominasi di bagian kiri. Serta untuk Baichuan telah berhasil melewati gerbang kota selatan dan kini berada di tengah alun-alun. Jenderal Kala yang awalnya tersenyum langsunglah begitu murung dan mempertanyakan kepada komandan yang berada di sampingnya bagaimana bisa pasukan musuh berada di dalam. Komandan hanya berkata, mungkin saja gerbang kota selatan telah berhasil diterobos. Alhasilnya, seluruh pasukan iblis yang diketuai oleh Jenderal Kala benar-benar dikepung dari segala arah.
Tetapi sebagai jiwa kesatria, Jenderal Kala meminta kepada seluruh pasukannya untuklah terus melanjutkan pertarungan sambil menyandera rekan dari Jichuan. Sedangkan ya, untuk Jichuan meminta kepada Jenderal Kala lebih baik menyerah saja karena dia tidak memiliki kesempatan untuklah menang. Namun secara tiba-tiba, rekan dari Jichuan langsung melakukan aksi yang begitu nekat. Dirinya sama sekali tidaklah takut mati. Dia menahan pedang milik dari Jenderal Kala, yang membuat rekan yang di belakang memiliki peluang untuklah menebasnya. Dan pada akhirnya, seluruh pasukan Jenderal Kala yang berada di kota Cairna berhasil untuklah dikalahkan, guys. Dan yang ternyata untuk Jenderal Kala sama sekali belumlah meninggal dunia. Dan kali ini dia akanlah diadili di depan seluruh warga wilayah timur. Meskipun begitu, Jenderal Kala tersenyum kepada mereka yang membuat seluruh para warga wilayah timur benar-benar begitu sangatlah benci, guys. Ya, layaknya seperti orang yang udah bersalah besar, tetapi di akhir-akhir hayatnya sama sekali tidaklah mengakui kesalahannya, guys. Setelah Jenderal Kala digantung, Jichuan berterima kasih kepada mereka dan memujinya kalau mereka adalah pahlawan dan pemberani. Jadi untuk mulai hari ini adalah hari kebangkitan Timur Jauh telah dimulai. Akan tetapi ya, secara tiba-tiba terjadinya sebuah ledakan dan terlihatlah gudang bahan pangan ternyata sedanglah kebakaran. Ternyata ya, untuk Jenderal Kala telah menyiapkan rencana di akhir-akhir seperti ini. Beruntungnya saja mereka berhasil menyelamatkan sisa-sisa bahan pangan yang belumlah terbakar. Tetapi ya, untuk yang berhasil diselamatkan sangatlah begitu sedikit, sekitar 20% saja. Hal ini akanlah memicu kelaparan untuklah mereka semua. Dan Jichuan meminta kepada Baichuan untuklah memberikan pengawalan yang begitu ketat karena ya tidak boleh terjadi masalah pada bahan pangan lagi. Jika terjadi ya, maka mereka tidak akan bisa untuk memulai peperangan lagi. Lalu Baichuan memberitahunya lagi kalau dia akanlah mengantarkan saudara-saudaranya yang telah gugur dalam peperangan. Dan Jichuan juga ikutlah serta. Sementara itu, di keluarga Jichuan, tepatnya kota atas, yaitu taman kediaman Direktur Jenderal, dia mengajak Tuan Sterling untuklah berbicara empat mata dan memperlihatkan sebuah pohon yang begitu layu. Dan dia menganggap pohon layu ini sama seperti dirinya yang sudah sangatlah tua. Dan dia mengakui kalau hidupnya sudahlah tidak lama lagi. Namun, dia tidaklah takut dengan kematiannya. Hanya saja dia takut jika dirinya mati meninggalkan reputasi yang begitu buruk. Jadi pada intinya, Tuan Jenderal inginlah meninggalkan dunia ini dengan memiliki reputasi yang begitu baik dan pergi dengan begitu tenang. Namun ya, Tuan Sterling mencoba untuklah meyakinkan semua permasalahan ini bukan karena Tuan Jenderal, tetapi ya baginya semua ini juga adalah ulahnya. Karena untuk wilayah timur pada awalnya berada di tangannya, tetapi untuk saat ini wilayah timur telah lepas dari tangannya. Dan dia memiliki sebuah harapan besar, hanya satu orang sajalah yang bisa mengubah reputasi buruknya menjadi reputasi yang begitu bagus. Hanya Tuan Sterling sajalah yang bisa melakukannya. Mendengar ini ya, Tuan Sterling langsung memberikan hormat dengan berkata, dia akanlah berjuang sampai titik terakhir. Dan untuk Tuan Direktur Jenderal juga memiliki sebuah rencana untuklah dirinya. Untuk saat ini, Tuan Sterling telah memiliki tugas sebagai inspektur di wilayah Barat Daya. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengambil alih Liu Feng, maka ambillah kesempatan tersebut. Maka dengan begitu, mereka bisa akanlah membentuk klan manusia kembali. Dan ketika itu berhasil, maka seluruh klan manusia akanlah dibentuk lagi dalam membantu seluruh wilayah timur. Lalu kita kembali kepada Jichuan yang memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekannya yang telah gugur. Sedangkan untuk tetua Bulan mendoakan makam dari Bu Zhen.
Dia meminta jika telah berada di bawah, maka temui ayah dan ibunya, dan dia haruslah nurut dengan semua perkataan orang tuanya. Sedangkan untuk Baichuan yang masihlah merasa bersalah atas ketidakmampuan dia menjaganya, meminta maaf kepada tetua bulan. Tetapi bagi tetua bulan, ini semua bukanlah salah darinya. Dan dia mempertanyakan kepada mereka berdua, apakah mereka tahu arti dari nama Buzhen dalam bahasa manusia hewan, yang artinya bunga yang paling putih di gurun. Wadah, dalam juga maknanya cuy. Sesingkatnya, 7 hari kemudian, seluruh para warga wilayah timur diperbolehkan untuklah masuk ke kota Kearney guys, yang dimana kota ini akanlah menjadi kota pertama mereka. Lalu untuk para petinggi wilayah timur, mereka melakukan sebuah diskusi. Tetapi ya, diskusi ini mereka semua sangatlah kesal kepada Jichuan, mengapa dia tidak memberitahu tentang penyerangan kota Kearney. Jika saja mereka diberitahu akan melakukan penyerangan kota Kearney, mungkin ya tidak akan ada yang namanya korban jiwa sebanyak ini. Tetapi semua ini kan memang sudahlah direncanakan oleh Jichuan. Contohnya ya seperti mereka bertiga, yaitu Souci, Menlo, dan Luzuo menjadi tim pengalihan perhatian. Sedangkan untuk dirinya dan Bulan akanlah menyerang pasukan kota Kearney. Tanpa semua ini, mereka tidak akanlah berhasil. Dan Jichuan akanlah memberikan kesempatan untuk mereka memberikan aspirasinya masing-masing. Dan ini layaknya seperti demokrasi. Namun sebelum mereka memberikan sebuah aspirasinya, Jichuan memberikan sebuah tanda peringatan. Untuk saat ini, mereka berhasil mengambil alih kota Kearney. Tetapi ini hanyalah bersifat sementara saja. Dan pasukan iblis tidak akanlah tinggal diam. Mereka pasti akanlah bereaksi dengan cepat untuk mengambil kota Kearney. Karena bagaimanapun juga, kota Kearney adalah kota yang begitu sangatlah penting di wilayah timur. Jadi, dia meminta pendapat kepada mereka bertiga. Namun tampaknya demokrasi ini sungguh tidak berguna bagi mereka semua guys. Mereka tidaklah mengerti strategi. Contohnya seperti Luzuo langsunglah berteriak, lebih baik bertarung sampai mati ya. Namun ya, Jichuan sudahlah menduganya. Dia langsung memberikan strategi. Nantinya akan ada yang berjaga di Kisola. Tetapi ya, mereka semua tidaklah ingin pergi ke sana. Dengan beralasan mereka masih membutuhkan istirahat. Namun ketika Uela inginlah pergi ke sana, Jichuan tidaklah mengizinkannya. Karena pasukan dialah yang paling mengalami kerugian. Hal ini membuat Jichuan sungguhlah begitu kesal. Ya, inilah kelemahan dari sistem demokrasi. Sedangkan untuk Ludi, dia menjadi begitu sangatlah ketar-ketir karena kota Kearney yang begitu sangatlah penting haruslah diambil alih oleh wilayah timur. Dan takutnya semua masalah ini akanlah melibatkan dirinya. Jadi sebelum diketahui oleh pasukan iblis utama, dia haruslah berhasil untuk mengambil kembali kota Kearney. Sementara itu untuk Ling Busu, dia berasal dari klan iblis, mendapati informasi terbaru kalau wilayah timur telah terjadi kekacauan yang begitu besar. Dan dia akhirnya turun tangan untuklah mengatasi semua ini guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.